Baik, kita mulai kajiannya. Ibu-ibunya ada ya? Ada. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, senantiasa kita tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang sering kita lupakan maupun nikmat yang senantiasa kita rasakan. Nikmat yang sering kita lupakan, kata Rasulullah SAW, nikmatani makunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan faragh, waktu yang luang. Kadang-kadang kita mengukur nikmat itu dari rezeki berupa harta benda saja. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung banyaknya, termasuk yang sering dilupakan oleh manusia adalah kesehatan. Kesehatan adalah mahkota yang indah yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Dan ia sering dilupakan oleh manusia. Kadang-kadang manusia banyak mengeluh karena satu hal yang remeh. Dia tidak merasa bahwa matanya bisa melihat, pendengarannya bisa mendengar, lisannya bisa berbicara. Maka hendaklah kita mensyukuri hal tersebut. Termasuk nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesempatan atau waktu yang luang. Kesempatan itu adalah kesempatan hidup itu sendiri. Selagi hayat dikandung badan, ini adalah kesempatan untuk kita beramal saleh, berbuat kebajikan, ketaatan kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan nanti ke negeri akhirat. Rihlatul khulud, perjalanan yang abadi. Akhirat itu di sana. Bekalnya diambil dari sini, dari dunia ini, yaitu dengan memanfaatkan kesempatan yang senantiasa Allah berikan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? "Ma nadamtu 'alal yaum", tidaklah aku menyesal atas suatu hari. "Wa naqasa fihi ajali", dan ajalku berkurang, maksudnya umurnya itu berkurang jatah umurnya. "Walam yazid fi
fihi amali, dan tidak bertambah amal. Harinya bertambah, usianya sudah dikurangi oleh Allah, kemudian amalnya tidak bertambah. Kalau kesadaran itu tumbuh di dunia, beruntunglah kita. Dan orang-orang yang beriman itu penyesalannya diajukan di dunia ini. Maka ada setiap malam komat kita masih ngitung duit. Wong adzan wis komat kita masih ngitung duit, dirasa astagfirullahaladzim. Jadi diistighfar, ya, ditobati kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan bertobat kepada Allah. Esok harinya harus lebih baik daripada hari yang sekarang. Ada sunnah yang ditinggalkan, ada hal-hal yang makruh yang masih dijalankan. Hati kita kemudian kita pun ringan mengharap Allah, astagfirullahaladzim, seraya hatinya bertobat. Itu penyesalan yang bagus, penyesalan yang diharapkan, diidamkan, didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyesalan yang terjadi pada surat Al-Mu'minun ayat 90 ayat yang ke-199 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, kata Allah, sampai datang kepada mereka itu maut, kematian. Mereka berkata, qala rabbirji'uni la'alli a'malu. Itu adalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Pada hari-hari di depan mereka, hari-hari min wara'ihim, tapi maknanya itu di depan mereka, maksudnya yang akan mereka hadapi adalah yaumul barzakh, hari-hari barzakh, hari-hari kubur. Ila yaumil ma'fun, sampai kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang beriman menyesalnya selagi di dunia, kalau orang kafir menyesalnya di akhirat. Penyesalan di dunia, duhai betapa bergunanya, tidak akan kembali hari yang telah berlalu. Kehidupan ini hanya sekali. Maka setiap kita menarik nafas kita, sesungguhnya ia adalah kesempatan kita untuk berbuat kebajikan, kesolehan dan ketaatan yang paling ringan. Yang paling ringan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan kita rabban bidzikrillah, senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Istighfar, astagfirullah, itu daripada melamunkan diri. Ya, kita beristighfar kepada Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, satu kaum akan berbahagia ketika mendapatkan kitabnya, buku catatannya, ditemukan di sana istighfar. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidra wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Ya kan? Kata Allah di dalam surat Nuh, istighfar itu bisa mendatangkan berbagai macam kebajikan, bisa menambah harta, menambah anak, ya, menambah kesehatan. Maka beristighfar. Ini orang mukmin yang penyesalannya itu di dunia. Kalau orang kafir penyesalannya di mana? Di akhirat, tidak lagi berguna. Maka ketika hisab para hayawanat, hewan yang tidak bertanduk ditanduk oleh hewan yang bertanduk, dibahas. Setelah selesai hisab hewan-hewan itu, mereka semuanya menjadi tanah. Kemudian orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, andai aku menjadi tanah saja.
Tapi tidak menjadi tanah. Setiap belah nafas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap usia yang kita nikmati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi masa muda dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanggungjawabannya. Harta dari mana kau dapatkan, untuk apa kau infakkan, ilmu yang kau amalkan, berdiri di hadapan Allah. Tidak bisa kita menggerakkan kaki la tasuru qadama abdin hatta yas'ala an arba'in, sampai ditanya perkara itu. Maka masuk ke pertanggungjawabannya luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngobrol dewek. Bapak-bapak bukan, ibu-ibu nggak usah sedih nggak punya mobil. Dulu kalau mobil nggak usah kita punya mobil. Tidak usah sedih karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Lamun orang dua papa kak, gelis beli pertanggungjawabannya. Gelis, tapi oleh beli dua papa, ya oleh bayar yang wajib. Iya, Masya Allah. Ya, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita alhamdulillah bisa berikan kesadaran oleh Allah akan nikmat-nikmat ini, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Jadi selagi sehat, ayo begitu azan terlantunan, azan terdengar, langkahkan kaki ke masjid. Karena laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Iya, kalau di masjid boleh nggak usah boleh. Perempuan sholat berjamaah di masjid boleh dengan syarat satu, mendapatkan izin dari suaminya. Kedua, tidak boleh memakai pakaian yang menarik wanginya dan tidak boleh berhias. Misalnya harapan mahat di masjid dandan kayak Fatun Ayu. Ya, begitu. Bapak-bapak rahimani Allah wa iyyakum, dan itu harus kita syukuri. Oh iya, ibu-ibu sekalian tadi. Ibu-ibu boleh ke masjid Bu ya. Satu, izin suami. Dua, tidak memakai wangian, tidak berdandan. Yang ketiga, tidak bercampur antara laki-laki dan tidak ikhtilat. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Terlebih lagi kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Di majelis ilmu Allah gerakkan hati kita untuk hadir ke majelis ilmu. Adalah salah satu tanda, karena salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan bukan diberikan harta yang banyak, bukan diberikan pangkat yang tinggi, bukan diberikan jabatan yang tinggi, bukan diberikan popularitas, tapi diberikan oleh Allah ilmu. Begitu. Bahkan kita tuh jangan sampai takjub kepada orang-orang yang hartanya banyak itu. Fala tujibka amwaluhum. Jangan kau takjub terhadap mereka itu. Innama yuridullahu liyu'adzibahum bihi. Karena Allah menginginkan mengazab dengan azab itu, dengan dunia ini. Jadi pemimpin rahimani Allah wa iyyakum, kalau ada orang yang kemudian diberikan amanah harta oleh Allah tapi jauh dari agama, maka itu sebenarnya bukan nikmat dari Allah. Itu adalah istidraj. Ibu-ibu sekalian, itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah penangguhan. Jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesadaran untuk menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju ke musola ini Haji Lusin menjadikan langkah kita ke jannah, ke surga Allah itu mudah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Yang meniti jalan menuju ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka menjaga iman Islam kita. Karena kalau ilmu ini kita, iman ini tidak dipupuk, kalau iman kita tidak dipupuk dengan ilmu,
maka bisa iman itu berkurang, bahkan bisa iman itu hilang. Bisa hilang. Karena kata Rasulullah SAW, innal iman la yakhluqu kama yakhluqu taur. Sungguh iman ini bisa lapuk sebagaimana lapuknya pakaian salah seorang di antara kamu. Baik jadi iman, maka perbaikilah iman-iman kalian itu. Maka para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami menjadikan iman, memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah, agar iman tetap stabil, iman meningkat, iman bertambah, iman senantiasa segar. Kata Rasulullah SAW, aksiru bidzikrillah ilaha illallah, banyak-banyak berzikir mengingat la ilaha illallah. Termasuk mengingat la ilaha illallah adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah, ketahuilah tentang kalimat la ilaha illallah. Ini ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sungguh telah masuk agama Islam. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti haram jaraknya. Haram maksudnya apa? Haram diambil secara sia-sia itu oleh kita, tidak boleh, kehormatannya terjaga. Itu orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia berarti sudah masuk Islam. Dan insya Allah kemudian kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya, maka dia pun akan oleh Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zaman dahulu tahun 1435-an, zamannya Sunan Kalijaga berdakwah. Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Gunung Jati. Kalau antum dulu melihat kenapa dinamakan Sunan Kalijaga, itu karena jaga kali sampai lumutan. Nah, itu cerita dustanya kan? Ya, itu cerita yang kuropatnya sampai lumutan. Masa wali Allah disolat Rasulullah, sedangkan Rasulullah sampai akhir hayatnya dia sholat. Bahkan ketika beliau mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, wasiatnya itu as-sholat wa ma malakat aymanukum. Sholat pun beli sholat di pinggir kali sampai lumutan, sampai nindas anak petarangan mungkin. Ayo benar. Kalau cara memperoleh walinya seperti itu, ya bukan wali Allah. Dengan titian syariat ini, dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau itu belajar. Dulunya kan itu anaknya Wilotik Tobat itu Bang Adipati zaman dahulu ya. Kemudian melihat berbagai macam kesewenang-wenangan yang ada, akhirnya dia mencuri dalam rangka mengembalikan hak-hak rakyat pada asli. Dicuri kemudian dibagikan. Jadi orang beli nyolong boleh sedekah. Ya tidak boleh. Ya, korupsi itu dengan membangun masjid tidak boleh, harus caranya baik. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Ya, akhirnya ditangkap ternyata anaknya sendiri. Kemudian dia datang, Adipati Wilotikto ini datang kepada ponakannya. Ponakannya itu adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu anaknya Sunan Ampel. Sunan Bonang itu punya adik juga, Sunan Ampel itu punya anak juga namanya Sunan Derajat. Sunan Derajat itu muridnya Syarif Hidayatullah, muridnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu lama di Mesir, 20 tahun di Mesir, 10 tahun di Mekah. Pinternya Masya Allah. Iya.
Gunung Jati kan Ustaz Hamzah. Ya, itu ya. Bukan hanya seorang ulama, dia juga seorang sahadat, seorang pemimpin perang. Dia seorang raja. Sunan-sunan dulu banyak kan raja, Sunan Giri, Raja Giri Kedaton. Ya, Sunan Kudus, panglima perang. Kebayang panglima perang badannya gimana? Pak Wiranto aja sudah tua tuh. Maka umat Islam itu mestinya harus sehat, aja layak. Iya, harus sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Iya. Jadi ceritanya belajar ke Syarif Hidayatullah, tinggal di Kalijaga, Angake. Dia banyak monyetnya tuh. Nah, kemudian dia berdakwah ke daerah sana, Kabilangu sana itu. Banyak setiap malam Jumat itu kumpul di Masjid Demak membicarakan tentang strategi dakwah. Nah, kita juga sering kumpul harus membicarakan strategi dakwah. Ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastabih. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan. Maksudnya orang yang berselimut itu harus nyaman. Lama turu kalali, umay dibocor, bocor di mana? Umay dibocor wislali, tapi kata Allah, jangan engkau terlena. Qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan kepada umat. Rasulullah setelah menerima ayat itu, Rasulullah berkata, ya Khadijah, qad dhahabat waqtan naumi, wahai Khadijah, telah pergi waktu tidurku. Masya Allah, kita juga harus begitu. Nah, saat itu ada pembicaraan. Kalau antum ingin menelusuri, adanya di Itali dokumennya. Di sana nih kan ada dokumen pembicaraan wali. Karena Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu usul fikihnya tuh melotok. Ya. Jadi dia berdakwah kemudian lewat budaya. Banyak orang yang masuk Islam, karena kalau nonton wayang, dulu wayangnya itu pakai wayang apa namanya, kelir itu digambar. Ayo besok kelir digambar, itu diceritakan. Sunan Kalijaga berkreativitas wayang digambar, karena kalau wayang boleh kan mirip dengan manusia, maka digepeng gitu, digambar karakter. Nah, kalau yang santri-santri hajinya perutnya kecil, matanya iya, maksudnya babul basar dan sering puasa. Kalau yang buta kayak buta terong, ini ikhwan apa? Kemudian banyak yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam, tapi tenaga dai sedikit, guru agama hampir kurang. Maka mereka Islam tapi belum mengerti mahwal Islam, apa itu Islam. Dia tidak mengerti bagaimana Islam itu, sehingga asal Islam tapi keyakinannya masih keyakinan nenek moyang. Tidak sampai sekarang tidak. Masih kata Sunan Giri ngalah ke Sunan Kalijaga. Tapi nanti suatu hari nanti akan ada pelanjut daripada agama ini yang meluruskan umat ini. Masya Allah. Jadi tugas kita ini ada dua, selain berdakwah, mempersiapkan kader. Saya ulangi. Jadi tugas kita ini dua. Selain kita berdakwah, kita harus mempersiapkan kader. Karena Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jarak 700 tahun baru dikabulkan. Jarak 2100 tahun baru dikabulkan.
jarak hampir 3000 tahun baru dikabulkan. Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 129. Surat apa? Al-Baqarah 129. Beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulan, Tuhan ya Allah, bangkitkan wab'ats fihim rasulan, pada mereka itu rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan yatslu 'alaihim rasulan minhum, dari mereka yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan akan mengajarkan kepada mereka itu kitab dan hikmah. Hikmah itu sunnah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Imam As-Suyuti dalam membawakan riwayat dari Ibnu Abbas, Imam Suyuti membawakan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Jarak Nabi Nuh alaihissalam, jarak Nabi Nuh alaihissalam ke Nabi Ibrahim itu 1000 tahun. Jarak Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa itu 700 tahun. Jarak Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan lahir kalau Masehinya 751. Jadi itu 751 tahun, hampir 3000 tahun jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW. Doa. Jadi kita kalau berdoa tuh jangan minta buru-buru. Berapa tahun? Hampir 3000 tahun. 3000 tahun. Dia berdoa kebajikan, kesolehan kepada Allah. Kita diwafatkan oleh Allah, doa kita terkabul. Aliran pahala buat kita. Aliran pahala buat kita. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maka Masya Allah, ya, dibangkitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena umat ini senantiasa condong kepada kesyirikan, Sudah dibenerin oleh Nabi Ibrahim, syirik lagi. Sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam, bentuk kesyirikannya itu setan membisikkan tentang orang-orang soleh di antara mereka. Wahai kaum, tidakkah engkau mengingat-ingat jasa orang-orang yang terdahulu? Siapa namanya? Wadda, Suwa, Yahus, Ya'ub dan Nasr, itu nama rijalun soleh. Ya, dibangun patungnya, nanti mereka lupa terhadap kebajikan kesolehannya. Untuk pelajaran. Untuk apa? Pelajaran. Awalnya seperti itu. Kemudian generasi berganti, mereka semua lupa. Ternyata ini loh Tuhan yang untuk ini. Kemudian akhirnya mereka beribadah. Tidaklah mereka itu beribadah kepada mereka, tapi mereka itu menjadikan Wadda, Suwa, Yagus, Ya'ub dan Nasr sebagai wasilah, sebagai perantara
untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip tak mirip? Tentu kesyirikannya. Iya. Mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali kami ingin mereka itu mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, begitu kesyirikannya. Maka mereka ketika disuruh oleh Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan Wadda, Ya'ghuth, Ya'uq, wa Nasr itu, mereka berkata, la tatrukuna alihatakum wa la tadaruna Wadda wa la Suwa'a wa la Ya'ghuth wa Ya'uq wa Nasr. Kemudian mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam membela mujahidnya, Allah dalam membela Rasulnya, Allah dalam membela orang yang berdakwah la ilaha illallah siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Kami mendakwahi umatku malam dan siang. Mereka tidak bertambah keimanannya, mereka bertambah lari. Bahkan mereka ketika mendengarkan Nuh ditutup apa? Telinganya. Masya Allah. Dalam membela walinya, dalam membela nabinya, membela rasulnya, dunia ini tercatat ditenggelamkan karena Rasul Allah Jalla wa'ala Nuh alaihissalam didustakan oleh mereka. Jadi dunia ini tenggelam. Bayangkan Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia tenggelam semua. Tinggal kapal Nabi Nuh alaihissalam yang terombang-ambing di lautan yang demikian. La haula wala quwwata illa billah. Jadi antum selagi membela agama Allah, jangan pesimis, harus optimis akan dengan ikhwan yang berhenti berdakwah. Ketika hidayah awal menyapa dia semangat, kemudian karena bisnis akhirnya dia terlena dengan bisnis. Dulu saya juga ikut pengajian mantan ikhwan, mending mantan ikhwan ada mantan ustadznya dulu. Nah ini futur tidak kokoh, tidak oleh Allah dan ucapan dia di akhirat, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maksudnya di dunia dia akan mampu di akhir kehidupannya ketika kesadarannya tinggal berapa persen sekaratul maut itu, dia kemudian mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhirat ketika ditanya oleh munkar dan nakir, dia akan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad. Sebentar, ini benang merah daripada tadi saya mau menceritakan sebelum ke sini. Jadi Sunan Kalijaga itu kemudian banyak masuk Islam. Cuma karena kurangnya ustaz, kurangnya tenaga dai, akhirnya mereka itu Islam tapi akidahnya akidah nenek moyang mereka, Hindu, Buddha, Sinkristisme. Kalau disitulah kemudian kita perlu untuk berdakwah. Satu, menyebarkan agama Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya mempersiapkan generasi untuk melanjutkan estafet dakwah. Sunan Maulana Malik Ibrahim, namanya Ali Rahmatullah, dikader anaknya. Sunan Bonang itu anaknya. Kemudian apa yang kecil itu ada adiknya, dia dikader juga untuk berdakwah. Sunan Giri itu mantunya, Putri Belambangan, karena sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian diruqyah, kemudian sembuh. Jadi para wali itu berdakwah menjawab tantangan masyarakat.
Makanya Maulana Malik Ibrahim tidak langsung membuat masjid, tidak langsung membangun pesantren, bikin bendungan untuk pertanian. Karena pada waktu itu terjadi perang paregrek bahasanya, paregrek gitu. Ya. Jadi masyarakat sengsara. Nah, kita juga dalam berdakwah melihat masyarakat itu menjadi solusi. Dakwah itu dari sumbangan. Ada berhala-berhala di Mekah. Berhala-berhala di Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu orang Yahudi sudah tahu ciri-cirinya. Karena orang Yahudi itu alladzina atainahumul kitab, yang diberikan kitab itu yang di Taurat, mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengetahui Rasulullah itu sebagaimana mereka mengetahui anaknya, pamannya. Abu Thalib lewat di sebuah tempat pendeta Buhairah, boleh dibaca Bahiro, itu sudah menunggu karena suasana alam seperti khudu, khusyuk dan tunduk. Batu-batu salon Rasul akhir zaman. Maka dia tunggu. Ketika lewat rombongan dari Mekah, karena Rasulullah masih anak-anak, dalam riwayat itu 12 tahun. Maka oleh Abu Thalib tidak disuruh masuk. Karena yang masuk adalah para pembesar. Para pembesar Mekah itu mengerti betul apa yang dikatakan oleh Buhairah. Ya, ketika Buhairah kemudian menyajikan hidangannya, silakan makan, kemudian tidak didapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak didapatkan anak yang dia maksud itu, bertanya dia kepada Abu Thalib, adakah yang tersisa di luar sana? Iya, ada. Ponakan saya, anakku, tidak pakai bahasa ponakan saya karena di situ ya paman itu bisa dipanggil abati sebagai ayah. Anakku, kenapa dia tidak ikut masuk? Dia masih remaja, dia menjaga unta-unta dan perbendaharaan dagang kami. Suruh dia masuk. Begitu masuk, diajak masuk, dilihat di pundaknya, di bahunya ada tanda kerasulan, maka Warqah bin Nawfal langsung siapa tadi? Buhairah kemudian memeluknya, ini calon Rasul. Ya Abu Thalib, kembalilah, jangan lanjutkan perjalanan kamu ke Syam, karena sesungguhnya dia adalah calon Rasul akhir zaman. Mereka mengerti. Dan kemudian rahimani Allah wa yakum, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Khadijah itu umur sebelum 25 tahun itu menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi masih 20-an lah. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun setengah. Biasa kalau dagang itu dalam ayat Al-Quran, ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-shaif. Perjalanan dagangnya itu kalau syita musim dingin itu ke Yaman. Kalau shaif musim panas itu ke Syam. Ketika ke Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum jadi Rasul itu bersama Abu Bakar dagang, kan temannya itu, teman saudagar. Dia beristirahat di sebuah pohon bidara. Ketika kemudian orang Yahudi mengetahuinya, pendeta Yahudi mengetahuinya, maka memanggil Abu Bakar, wahai Abu Quhafa, wahai Abdullah bin Abu Quhafa. Siapakah dia itu? Dia Muhammad. Apakah dia seorang anak yang yatim?
dia seorang anak yang yatim. Dari mana keturunannya? Dia keturunan dari Quraisy. Ya, wahai Abu Quhafa, wahai Abdullah bin Abu Quhafa, ketahuilah bahwa dia itu adalah calon Rasul. Karena tidaklah orang beristirahat pada pohon ini kecuali dia adalah seorang calon Rasul. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ngepang-ngepang, kalau bahasa Jawanya itu ngepang-ngepang, sudah apa namanya? Menunggu, menanti, mendambakan, mengidamkan bahwa ia temannya itu adalah seorang Rasul. Rahimani Allah wa yakum. Maka begitu Rasulullah SAW diutus, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang dari kaum dewasa yang mengikrarkan syahadat pertama kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Khadijah mendengar cerita dari pembantunya tentang keajaiban, keanehan Rasulullah SAW, maka dia segera bersahadat. Masya Allah. Maka iman Abu Bakar As-Siddiq itu mantap sekali. Bahkan kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan imannya manusia sedunia ini, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kasus Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam kurang daripada sepertiga malam, kemudian bukan hanya ke Masjidil Aqsa, sholat bersama rupa Rasul, kemudian membumbung naik sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam sepertiga malam. Abu Jahal gitu. Muhammad, beranikah kamu menceritakan hal ini kepada Quraisy? Kata Rasulullah, berani. Akan saya ceritakan. Maka ada bukit Abi Kubais. Bukitnya sudah hilang sekarang. Ceritakanlah, dipanggil orang-orang Quraisy, diceritakan Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Orang-orang yang beriman pun hampir berbalik. Orang kafir nambah kafir, orang beriman goyah iman. Boleh diminum dulu. Orang kafir nambah kafir. Bagaimana satu perjalanan yang orang gagah berani terlatih sampai ke Palestina itu harus dengan onta yang kuat yang biasa dinaiki itu perjalanan sebulan. Kalau balik lagi sebulan lagi, berarti 2 bulan. Tapi ditempuh dalam sepertiga malam. Hayata. Ya, maka kata Abu Jahal, habis ajaran Muhammad, sudah habis. Ajaran Muhammad sudah tidak ada lagi. Karena pasti orang akan mengingkarinya. Abu Bakar tidak ada di situ, sedang ada di dunia pinggir kota Mekah. Maka orang-orang pun datang. Ayo, tinggal satu benteng pertahanan keyakinan Muhammad ini, yaitu Abu Bakar. Kalau Abdullah ibn Abi Quhafa sudah tidak percaya dengan ini, selesai. Muhammad urusannya siapa? Ibnu Abi Kabsah dipanggil oleh Abu Jahal. Rasulullah itu Ibnu Abi Kabsah, dan Rasulullah tidak suka dengan panggilan itu. Abu Bakar diceritakan oleh Abu Jahal tentang peristiwa itu. Kemudian setelah diceritakan, apakah dengan peristiwa itu, wahai Ibnu Quhafa, kamu percaya? Saya percaya. Karena saya percaya wahyu turun dari langit. Abu
Abu Bakar sudah mendengar berita-berita dari mirasul nubuwah, warisan para nabi, bahwa ia akan menjadi seorang rasul. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian datang ke bukit Abi Kubais itu. Orang-orang mengiringinya itu baru pertama orang kafir sama orang mukmin berjalan bareng. Biasanya bahkan orang Islam, orang kafir melengos. Bukan kafir kan musyrik, mau batu lekat, bahkan mau mertua karo mantu besan. Islam bikin rahimani Allah wa iyyakum. Abu Bakar datang berbicara mendengarkan Rasulullah. Ya Rasul, benarkah? Ya Rasul, benarkah bahwa engkau telah diperjalankan begini. Kata Rasulullah, benar. Kalau Rasul benar, maka aku beriman. Orang-orang yang beriman pun kembali bahwa Abu Bakar membenarkan peristiwa itu. Apa kata Abu Bakar? Kalau ada tembok, ini perkataan Masya Allah, kalau ada tembok warnanya putih, sebentar, kalau ada tembok warnanya hitam, kalau ada tembok warnanya hitam, aku saksikan tembok itu warnanya hitam. Orang-orang menyaksikan tembok itu berwarna hitam. Kemudian Rasul datang, Muhammad datang, kemudian dia mengatakan bahwa tembok itu putih. Maka aku akan dustakan mataku dan aku akan benarkan Rasulullah SAW. La haula wala quwwata illa billah. Imannya tuh begitu. Kita udah diboyong jenggotan, jenggot dicukur. Panggilan-panggilannya beli ke dalam jenggotan ya, diboyong cingkrang, di landung menang. Itu adalah menjawab ini rumah mau haji. Maka ketika Tuhan Fitin rahimani Allah wa iyyakum, ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian jadi khalifah, masa-masa Islam dalam keadaan genting, Rasulullah mengirim pasukan. Baru sampai di Jufah pasukannya Usama bin Zaid, bukan Usama bin Laden ya, Usama bin Zaid. Ya, sedang beristirahat di sana, Rasulullah meninggal. Kata Umar bin Khattab itu jenderal, tidak takut. Umar bin Khattab itu mengumumkan Islam, dia mengumumkan Islam, kemudian orang Quraisy langsung memukulinya sekampung, dilawan sendirian sampai Umar bin Khattab diam di dinding Ka'bah sendirian. Orang-orang sekelompok orang-orang tinggal tidak berani menyerang Umar. Ketika peristiwa hijrah, siapa yang istrinya pengen menjadi janda, anaknya pengen menjadi yatim, tunggu saya di lembah. Tidak ada yang datang. Umar bin Khattab saja ngoper, Abu Bakar ditarik saja pasukannya Usama. Berbahaya, kondisi lagi berbahaya, ditarik. Begitu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wahai Umar, kalaulah kaki Amirul Mukminin digigit oleh serigala itu, tidak akan aku lepas, tidak akan aku ambil bendera yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Aku tidak akan menyimpan, aku tidak akan menurunkan bendera yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh itu adalah perjalanan yang sangat berbarokah. Betul, itu iman luar biasa. Apa? Pasukan yang paling aman, nyaman itu pasukannya Usama bin Zaid. Tidak bertempur mendapatkan kemenangan karena sudah takut. Sudah berapa 2 bulan sebelum datang ke pasukan musuh sudah gentar buat begitu keadaan kaum muslimin kalau dia berakidah yang benar. Tapi kalau akidahnya tidak benar, ya kaum muslimin jadi penakut. Kaum muslimin itu hilang ruh dakwahnya, hilang ruh jihadnya, hilang. Adanya di sini tuh penyakit wahan. Wahan itu apa? Butuhnya wakoriatur, mau sibuk kaum muslimin untuk bagaimana membangun pasif income. Itu pasif income. Kira-kira di menggawe mali duit, melupakan mahkotanya berupa dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya.
Ini harus kita menjadi evaluasi. Ya Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, pantas. Kalau umatku, setelah aku masuk surga itu, umatku yang pertama masuk surga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah ini, kita ini umat yang terakhir, tapi kata Rasulullah masuk surganya duluan. Enak bisa. Ya, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan bidin rahimani Allah wa yakum. Kembali bahwa minimnya kaum muslimin dengan pengetahuan Islam, sehingga statusnya muslim tapi masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran. Yang sedangnya sudah berbicara itu ada 6.236 ayat. Kalau dihitung Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, itu Al-Imran 200, terus 17. Kalau menurut ulama Kufah 6.666 ayat. 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang ancaman, 1.000 ayat tentang berita, tentang apa? Tentang perumpamaan. Ya. Jadi di dalam Qurannya tidak ada, di dalam sunnahnya tidak ditemukan, tapi umat masih seperti itu. Di zaman dahulu disebut dengan Islam abangan. Islam abangan itu apa? Islam apa? Islam abangan itu iya, Islam bahkan dalam abang-abang dikuat. Imannya tuh, Islam abangan itu adalah Islam yang dia tidak mengerti syariat Islam, dan kebanyakan daripada kaum muslimin tidak mengerti terhadap syariat Islam itu, masih bodoh, masih belum mengerti. Terlahir dalam keadaan Islam tapi tidak belajar Islam, tidak belajar. Kadang-kadang seusia Pak Muhammad di luar sana tidak bisa baca Quran, Kang ning laut ya ning laut, Bapak subuh marani laut sore teka, subuh marani laut sore teka, turu ya Kang beca lah kawan itu kan belajar. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, sekarang bagi tugas. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yuk bergerak. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Maksudnya adalah bertauhid kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir, setiap pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya pakaian lahir dan pakaian batin. Jangan makan makanan yang haram. Jaga pakaian ini adalah pakaian kita. Memang pakaian umat Islam harus bersih. Ya. Waruzza fahjur, dan jauhi dosa-dosa. Dosa yang pertama paling besar adalah syirik, itu harus dijauhi. Waruzza fahjur, dosa maksiat. Ya. Dosa-dosa tentang kelalaian itu harus dijauhi. Waruzza fahjur. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi untuk mendapatkan balasan yang lebih besar. Tidak ada insya Allah apa alasannya? Wala tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Yang kita lakukan semuanya untuk Rabb kita bersabar. Kita pun bersabar, karena medan dakwah ini medan yang terjal. Medan jihad adalah medan yang terjal. Medan perjuangan adalah medan yang terjal. Tapi dengan dakwah, dengan jihad, dan dengan perjuangan, hidup kita semakin hidup. Hati kita yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fathun qarib, nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu dekat, ya. Nasrun minallah, pertolongan itu dari Allah, dan pertolongan itu dekat. Jadi jangan bersedih walaupun yang hadir pengajian kamu wong telu, wong papat. Sedang jadi pernah ngisi pengajian di sana di Sulawesi.
wis motore nang getek kan nyebrang sungai, terus juga motore aduh masuk hutannya sih hutan cengkeh, di sana tuh banyak cengkeh, ya banyak dilewati itu, yang datang tuh 3 orang, merosok sekali, malam dan 3 orang bawa obor, masya Allah, iya. Tapi itu diberkahi oleh Allah, masya Allah. Ustaz Abdi pulang ke Jawa. Suka habis pengajian itu. Yang nganter namanya Pak Desain, namanya Pak Desain. Nama saya di sana tuh lucu-lucu. Gak ada Daryono, adanya Makalumbu. Kalau Daryono berarti itu wong Jawa kan pindah. Mana biasa dagang bakso. Ya namanya Makalumbu Saib gitu ya. Namanya lewat gitu. Tidak siapa yang menyangka bahwa api cahaya akan dinyalakan oleh Allah di tempat itu. Anaknya mereka itu ada yang diterima di Libya, kemudian dia ngajar di sana, kemudian sekampung pada ngaji semua. La haula wala quwwata illa billah. Jangan pernah putus asa. Harus semangat berdakwah. Ya. Para wali itu tidak lebih dari 50 tahun berubah wajah-wajah pahit menjadi Islam. Seperti sekarang ini, berapa tahun? Kurang daripada 50 tahun. Pada Daryono dikirim malah di Jepang, 50 tahun Jepang dari Islam. Siapa yang kader-kader kita nanti seperti itu? Ya, jadi insya Allah ya nasr minallah wa fadlun. Kita pilih rahimani Allah wa yakum. Masih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hak adalah benar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Kalau tadi pendeta yang mengatakan di Syam, pendeta di Syam bahwa dia calon Rasul kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq membuktikan bahwa dia adalah seorang Rasul. Dan keimanannya tidak diragukan kembali. Iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman manusia sedunia ini, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masya Allah. Umar bin Khattab saja yang setan kalau ketemu sama Umar bin Khattab itu lari. Kalau Umar bin Khattab lewat jalan situ, setan akan nyari jalan yang lain. Kalau kita, setannya jadi dong. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu oleh Khadijah, dia takut. Zamiluni, dasiruni, selimuti aku. Fasubu alayya ma, agar diberikan air yang dingin sehingga dahaba raw, hilang al-khawf. Raw ya kayak air al-khawf, takut. Takut sehingga yang tenang kembali. Kemudian dia bersedih, kata Khadijah menghibur, wallahi demi Allah tidak akan layak zina abadan, tidak akan menyedihkan kamu selama-lamanya. Engkau orang yang menyambung tali silaturahmi, engkau yang yahmilul kala, menanggung beban al-kala, yakni syamsun la walid wala tidak punya bapak dan tidak punya anak, sebatang kara ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau yang tersibul ma'dum, yang mengusahakan orang yang tidak punya. Engkau yang senantiasa membela naibul haq, yang membela kebenaran. Tidak mungkin Allah menyedihkan kamu, membuat engkau celaka. Dalam kegundahannya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa kepada pamannya Khadijah. Ini namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, seorang penulis kitab Injil, kitab Taurat dalam bahasa Ibrani. Dengarkanlah, kata Khadijah, wahai paman, apa yang disampaikan oleh saudaramu ini bin ibni Akhib. Silakan Muhammad bercerita. Rasulullah kemudian bercerita kata-kata itu. Jad'an, kami dalam keadaan
dalam keadaan muda, maka ansuruka nasron aziran, aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang nyata. Kalau seandainya aku muda, ketika waktu kamu diusir oleh kaummu, maka aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang Rasulullah berikan solusi dengan menggelar kain, kemudian digotong bareng. Beliau sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu. Selesai permasalahan itu, gelar apakah ia mungkin bahwa orang seperti saya diusir oleh kaumnya? Kata Waraqah bin Nawfal, tidaklah orang yang membawa seperti ini kecuali akan diusir oleh umatnya. Diboyoki jenggot sih. Insya Allah ya ayyuhal muddatsir, kumpa andir itu lebih mulia, lebih memberikan semangat kepada kita daripada lagu sorak-sorai bergembira. Ya, karena di sana terletak pahala yang sangat agung. Satu orang kau tunjuki, satu orang yang kau tunjuki, maka engkau akan mendapatkan seperti umur ni'am. Umur ni'am itu onta merah, tunggangan pilihan. Maka hari-hari jangan disia-siakan. Selepas asar sudah bekerja, di hari Sabtu atau hari Jumat, fantasiru filati, hari Sabtu berkunjunglah kepada keluarga. Untuk apa? Untuk mengingatkan tentang agamanya. Untuk apa? Untuk mengingatkan tentang sholatnya. Untuk mengingatkan jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau mereka syirik, kata Allah, la nasron ta'ala ya batona amaluka. Kamu syirik, berbuat syirik, batal amal-amal kamu. Kamu berbuat syirik, batal amal meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristi'anah dan beristighosa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkurban kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kunjungan berkurban kepada selain daripada Allah. Orang yang bicara menjauh sedang di sini karena menjauh. Bikin isi nangka. Di sebelah nama terus kebo. Terus diperhatiin kupingnya, jumure, kanggo, kita sana itu gede zaman dahulu. Kalau tidak seperti itu, maka akan terjadi penggeruk itu esok sakit, sore mati, sore sakit, esok mati. Berarti kan takutnya kepada selain daripada Allah. Jangankan kerbau, lalat saja kalau dikurbankan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah melemparkan dia ke dalam api neraka. Maror rojulani, kata Rasulullah SAW, dikenal dengan hadis Ubah. Maror rojulani ala qaumin, sebuah orang lewat di daerah suatu kaum, kata kaumnya stop, jangan kamu lewat sini kecuali kamu berkorban. Korib, kata yang satu tidak memiliki apa-apa. Korib walau ditubah, kamu kurban walaupun dengan lalat, ditepak lalat, regane itu regane ada kebo lalat tidak ada harganya. Fafalau sabilahu, maka dilapangkanlah tempatnya, maka dia pun lewat. Yang satu lagi, kurkorib, engkau berkorban, aku tidak akan berkorban kecuali kepada Allah. Fatorobahu, dipenggal leher. Kata Rasulullah SAW, yang satu ini masuk surga, yang dipenggal ini masuk surga karena saya perlahan. Yang satunya lagi masuk neraka karena saya perlahan. Api maning bekakak ayat, apa maning kebo. Bahkan Islam ada kepala manusia dikorbankan, begitu bodohnya umat ini. Ya, makanya terus dengan tauhid ini umat akan menjadi cerdas. Dengan tauhid ini umat akan menemukan hakikat kemanusiaannya. Maka terus kibarkan dakwah tauhid sampai hembasan nafas yang terakhir kita. Siap tidak? Kalau ngambil marani ajakan sini kecil. Ada taparan? Parah.
Ya. Kalau Maulana Malik Ibrahim, ya, katanya dari Azerbaijan, maka kedutaan Azerbaijan itu ngomong itu Maulana Malik Ibrahim dari kita. Jadi Indonesia utang jasa kepada kita. Tidak berdakwah, meninggalkan, tidak berdakwah, maka kita tidak akan seperti ini. Kalau Sunan Ampel Rahmat Ali Rahmatullah, Maulana Ishaq Ali Murtado tidak berdakwah, maka tidak ada semangat. Pertama kita bekali dengan ilmu, dan ilmu itu nanti kita akan sampaikan. Pertama kata Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal, membaca. Syekh Nasiruddin Albani 12 jam di perpustakaan. Lama tak takoni gak pada Yono misalnya, ini lagi macam itu apa biasa kita lembar kafiran. Beli macam usah beli mobil. Ana Ustaz Rahidul Maktum Sirul Nabawiyah sudah halaman 67. Jarang kita. Ya, jarang kalau ditanya sekarang sedang lembaran apa, kitab apa, judulnya apa yang sedang kita baca, hampir kita tidak membaca. Padahal masyaallah para salaf itu siapa? Fairuz Abadi yang membuat kamus itu. Kitabnya segotrok sepedati. Bakapan perjalanan digawa, bakal lidah dibaca. Pada sudah baca WA. Dilihat. Maka dengan itu Allah wa yakum, kita mencari ilmu dengan membaca, mendengarkan, dan bertafakur, memikirkan. Jadi saya cukup nanti gampang sambil duduk-duduk. Biasanya duduk-duduk dulu ya, terus sholat terus pulang ya. Saya dulu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.